membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Wah, senang rasanya kembali lagi pemirsa bersama saya Raudloh Rida dalam program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah, di awal Desember nih ya, ini kita udah pergantian bulan dan menuju pergantian tahun ya, ke tahun 2025. Tentunya di tanggal 2 Desember, hari Senin di pekan awal ini ya. Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan semangat selalu. Wah, tentunya pemirsa Pagi Seru kembali lagi dan telah menyiapkan beberapa berita yang akan kita ulas nih ya, no kaku-kaku. Langsung saja pemirsa, ini kita akan buka berita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, tentunya pemirsa pada Pilpres ya yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu dan tentunya kita juga sudah mendapatkan presiden baru, ada salah satu janji kampanyenya nih ya yang selalu disampaikan berkenaan dengan makan bergizi gratis. Nah, ini ya sebagai masyarakat tentunya kita menantikan program ini bagaimana untuk direalisasikan. Nah, ini ada kabar terbaru pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG menjadi 10.000 per anak per hari. Nah, hal ini diputuskan oleh Presiden Prabowo setelah adanya rapat terbatas yang dilakukan di Istana Negara. Awalnya memang ini kan sempat dikabarkan bahwa program makan gratis ini dianggarkan tiap anak ini mendapatkan makan gratis dengan harga per box makanannya itu Rp15.000. Namun setelah adanya penyesuaian katanya ya dan juga melihat anggaran, akhirnya program makan gratis ini yang diberikan kepada anak-anak ini mendapatnya per boxnya adalah harganya Rp10.000. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan keputusan tersebut juga dibuat selain atas pertimbangan yang lain, ini ada melihat data keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memang di Indonesia ini memiliki 3 hingga 4 orang anak. Nah, dengan begitu sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis dari 30 sampai 40.000 per hari. Nah, ini kan kalau dikalkulasikan bisa tuh sebulannya mencapai 2,7 juta. Nah, sebelumnya ini Prabowo dan juga Gibran yang merupakan presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia terpilih ini mengampanyekan kan ya program makan bergizi gratis pada Pilpres 2024. Nah, ini tujuannya sebenarnya keduanya ingin memberi makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dan serta pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang setiap anak dan setiap per hari ya tentunya ini. Anggaran program makan bergizi gratis ini diperkirakan mencapai 400 triliun per tahun. Sebenarnya kan kalau kita lihat juga ya pemirsa, ini udah ada banyak banget gitu kan percobaan yang memang dilakukan oleh pemerintahan dan ini kan sudah berjalan. Tentunya ada banyak evaluasi yang harus dilakukan. Tapi ngomong-ngomong tentang makanan bergizi gratis gitu ya dengan harga 10.000 ini kan ada menuai juga pro kontra ya. Apakah dengan 10.000 protein, kemudian juga karbohidrat, kemudian juga serat yang memang sayur-sayur, buah-buahan, vitamin dapat tercukupi? Nah, ini kalau kita lihat ya ada beragam respon karena ada beberapa versi juga. Ya seperti yang kita tahu bahwa kalau semisal di kota-kota yang memang ya biaya hidupnya tidak terlalu besar gitu ya, untuk 10.000 ini masih memungkinkan. Kalau semisal kita
lihat dari protein, itu kan bisa dari tahu, telur, kemudian juga bisa dari daging, tapi mungkin dipotongnya bukan bagian yang besar, dipotong perkecil-kecil seperti itu. Kemudian kalau sayur ya dengan 10.000 kayaknya masih bisa ya pemirsa. Tapi ini juga tadi ya, kita harus lihat ada beberapa wilayah di Indonesia yang bahan bakunya itu cukup mahal gitu kan. Dan kalau semisal ternyata 10.000 ini dipatok gitu ya untuk menjadi semua setiap daerah biayanya sebesar itu, ini kan agak harus dievaluasi juga oleh pemerintah. Karena tadi ya, tiap-tiap wilayah pasti punya bahan atau harga bahan pokok yang berbeda. Nah ini kalau lihat dari respon ahli gizi sendiri ya, beberapa ahli gizi ini menyampaikan bahwa sebenarnya dengan 10.000 itu cukup bisa dan ibaratnya mumpuni. Nah ini bagaimana cara mengolahnya itu sendiri ya, memang harus ibaratnya kepiawaian dan benar-benar nih bisa mengatur. Dan yang terpenting lagi ya sebenarnya ini kalau ngomong tentang makan bergizi gratis, ini kan pasti dialokasikan dananya dari pusat ke tiap-tiap daerah. Tiap-tiap daerah akan dialokasikan ke tiap-tiap sekolah, diaturlah sedemikian rupa. Harapannya ya ini amat sangat penting untuk dapat diingat oleh pemerintah, oleh masyarakat bahwa biaya ataupun ya dana dari makan bergizi gratis ini ya jangan sampai dimasukin kantong sendiri atau ada tindak korupsi nanti yang dilakukannya. Ini mumpung gitu ya, mumpung ini adalah lahan basah ya dengan nominal yang fantastis, akhirnya gitu kan ini malah menjadi satu momen untuk melakukan tindak korupsi. Tentunya ini amat sangat merugikan ya buat negara khususnya dan buat kita masyarakat Republik Indonesia. Udah mah gitu ya, ibarat katanya 10.000, kemudian harusnya 10.000 bisa tercukupi dengan makanan-makanan yang cukup bergizi, malah dipangkas semisal 5.000. Akhirnya dapat apa gitu kan ya. Tentunya kita harus lihat dulu nih ya, tujuan dari program makan bergizi gratis kan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kemudian juga ya tadi memberikan salah satunya kesehatan terhadap anak-anak generasi muda di Indonesia, kemudian juga tadi diperuntukkan untuk ibu-ibu hamil yang memang benar-benar membutuhkan gitu kan ya. Ini jangan sampai membutuhkan makanan ataupun asupan yang amat sangat bergizi karena dikorupsi uangnya, akhirnya nggak mendapatkan hal tersebut. Wah, ini tentunya menjadi problematika besar lagi nih untuk Republik Indonesia. Nah, selanjutnya nih pemirsa ya, kalau tadi kita membahas program dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nih ya, dalam kepemerintahannya ini selanjutnya ini sempat ramai pemirsa, kemarin berita yang mengaitkan ini masih tentang korupsi lagi karena Menteri Perumahan Marwar Sirait ini membuat sayembara 8 miliar. Wow ya. Tapi jangan salah dulu nih ya. Ini sayembara 8 miliarnya ini diumumkan kalau semisal ada yang bisa menangkap terpidana korupsi atau buron ya, buron KPK Harun Masiku. Nah, belum lama ini pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengadakan sayembara. Politikus Partai Gerindra tersebut ingin memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil menemukan salah satu buronan KPK Harun Masiku. Tidak tanggung-tanggung memang ya jumlah yang digelontorkan untuk orang yang nanti bisa menangkap Harun Masiku itu sebesar 8 miliar rupiah. Nah ini tampak dalam sebuah video, ini sempat disampaikan juga nih oleh menteri tersebut yang memang seakrab disapa sebagai Ara. Nah kalau kita lihat juga ya pemirsa, ini kan adalah satu keheranan gitu lantaran ini Harun Masiku sampai saat ini nih masih menjadi buronan. Dan ya kemudian ini kalau kita lihat memang ini sepertinya kasusnya melibatkan orang-orang besar. Kita akan flashback nih pemirsa terkait sebenarnya siapa sih gitu Harun Masiku kok sampai segitunya banget menjadi buron. Nah, ini perlu diketahui juga memang Harun Masiku ini merupakan koruptor kelas kakap yang ya ini sudah hilang selama hampir 5 tahun karena ini waktu itu sempat menjadi tersangka di tahun 2020 dan saat ini
masih belum ditemukan. Apa sih gitu kan kasusnya yang menyebabkan ia menjadi buronan? Nah, sebagai informasi pemirsa, Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. Nah, hingga saat ini memang pemberantasan korupsi KPK ini masih mencari keberadaan Harun Masiku setelah gagal melakukan penangkapan terhadap ex-politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, ini awalnya memang ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada 8 Januari 2020 silam. Namun, memang ini bisaan lah, ibaratnya ada taktik yang dilakukan oleh Harun Masiku sehingga KPK dan aparat hukum pun tidak bisa menangkapnya gitu ya. Ini untuk mendapatkan ganjarannya setimpal atas kasus korupsi yang dilakukannya. Tentunya ya, ini mantan kader PDIP ini, Harun Masiku merupakan kriminal yang dulunya tinggal di Bekasi, Jawa Barat sebelum pelariannya. Nah, ini dulunya memang Harun Masiku pada 21 Maret ini 21 yang merupakan seorang politikus lahir pada 21 Maret 1971 ini sebelumnya memang memiliki seorang istri. Namun ya, pasca ditetapkan menjadi tersangka dan buron selama 7 bulan saat itu, akhirnya istrinya pun menggugat cerai. Bahkan ketika ditelusuri, istrinya sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan dari Harun Masiku. Nah ya, sempat beberapa kali katanya masyarakat pernah ada yang melihat karena tidak tahu gitu ya. Akhirnya memang tidak dilaporkan dan ini kan menjadi satu kesulitan lagi. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita selaku masyarakat Republik Indonesia ya. Siapapun pidana korupsi yang memang atau menjadi buronan ya dalam tindak pidana, tentunya kita harus bisa tahu, dan kalau semisal ada kita melihat ya pemirsa, ini langsung dilaporkan. Dan KPK juga menyampaikan bahwa siapapun pelapornya ini identitasnya akan ditutup seperti itu, tidak akan dikemukakan identitas yang melaporkan. Nah ya, seperti yang kita tahu pemirsa bahwa memang ya namanya tindak korupsi di Indonesia ini masih terus ya ini terjadi gitu kan. Korupsi ini merupakan salah satu perilaku ataupun tindakan ya yang dilakukan oleh seseorang hanya untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Tapi gitu kan ya, ini sangat amat tidak menyejahterakan masyarakat Republik Indonesia. Tentunya apalagi kalau semisal uang yang dikorupsinya adalah uang negara. Nah, ini adalah salah satu hal nih yang membuat Indonesia akhirnya tidak maju-maju seperti itu. Ada banyak sekali masalah-masalah, apalagi kalau kita lihat ya pemirsa, ini di Indonesia sendiri masalah perekonomian juga masih menjadi masalah yang serius yang harus ditanggapi oleh pemerintahan. Pemerataan pembangunan, kemudian juga infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan merupakan salah satu, bukan merupakan salah satu ya, ini merupakan deretan masalah-masalah yang ada di Indonesia yang harus segera diperbaiki atau harus segera dibenahi oleh pemerintahan. Nah, dana-dana yang digelontorkan oleh pemerintahan untuk memperbaiki hal-hal tersebut, tentunya ini harapannya tidak dijadikan sebagai ladang untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, apalagi kalau semisal ini kan kasusnya Harun Masiku adalah menyuap ya komisioner dari Bawaslu. Nah, ini kan menjadi salah satu masalah juga. Kalau mendapatkan jabatan diawali dengan tindakan yang tidak benar, tentunya ya ketika menjabat akan melakukan hal yang sama. Kita nantikan semoga memang Harun Masiku ini segera ditangkap, dan mari kita semua masyarakat bersama-sama untuk memberikan partisipasinya, dalam artian kalau misal kita lihat ya langsung dilaporkan, jangan malah kayak ya udahlah kayak gitu. Nah pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita yang lain yang akan kita ulas no kaku-kaku tentunya di Pagi Seru. Maka dari itu tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.